Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, Ibu mempunyai lagu untuk memulai berdoa, yaitu anak-anak perhatikan ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin anak-anak berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu daerah nasional. Ayo anak-anakku berdiri terlebih dahulu. Ampar-ampar pisang-pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Mangga-lepok, padang kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canturupan. Bengkok dimakan api, apinya canturupan. Gadisku Duduk kembali anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mempunyai tepuk panca cinta. Tepuk panca cinta, ikuti Ibu ya nak. ya, Bu. Ini. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Ayo ikut Ibu. 1, 2, 3. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah.
Ibu ingin bertanya, kemarin kita ilmu pengetahuan alam dan sosial belajar tentang apa? Tentang alam. Kalian masih ingat gak tentang alam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Daratan dan Perairan. Nah, contoh tentang alam di daratan, contohnya apa? Gunung. Terus Bukit. kalau yang di perairan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Sebelum itu ibu ingin bertanya, tadi waktu berangkat sekolah kalian di perjalanan melihat ada hewan atau tumbuhan tidak? Kucing. Lihat? Iya. Hewan Kucing. Sapi. Nah, itu termasuk dalam keanekaragaman hayati. Sebelum itu ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dengan bahasa sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh keanekaragaman hayati di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku cinta lingkungan melalui tindakan sederhana. Nah, anak-anak apakah sudah tahu apa itu keanekaragaman hayati? Belum? Ayo kita baca. Keanekaragaman hayati adalah Perbedaan atau keragaman makhluk hidup yang ada di bumi meliputi perbedaan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang terjadi akibat faktor. Nah, keanekaragaman hayati ini ada 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat gen, yang kedua spesies, yang ketiga ekosistem. Yang pertama yaitu tingkat gen. Tingkat gen ini mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies. Contohnya pada manusia yaitu memiliki warna kulit yang berbeda-beda, ada yang sawo matang, putih maupun ada yang kuning. Ya, yang kedua yaitu contohnya pada tumbuhan pisang. Pisang itu ada beberapa macam jenis pisang, tidak hanya satu pisang, misal pisang tanduk saja tidak. Ya, ada pisang raja, pisang susu, pisang kepok, pisang emas bisa. Nah, ini bisa juga bunga mawar. Bunga mawar ini tidak hanya satu warna, yaitu warna merah, tidak. Bunga mawar ini ada warna putih, pink, biru ada, hitam. Nah, yang kedua yaitu tingkat spesies. Spesies ini mencakup variasi antar spesies. Contohnya hewan yang dinamakan kucing besar itu ada harimau, ia bisa singa atau macan tutul. Nah, yang kedua itu jenis burung. Burung tidak hanya mencakup satu nama burung, tetapi ada beberapa. Misal burung merpati, burung hantu, burung pipit, ya, burung dara. Nah, ini contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ini ikan nila. Ikan apa itu anak-anak? Lele. Sama ikan gurame. Selanjutnya keanekaragaman hayati di dalam tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini mencerminkan perbedaan lingkungan hidup. Contohnya pada padang pasir, tempat hidupnya di padang pasir, di apa lagi? Rawa, hutan tropis, sabana. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar taman sekolah. Nah, di dalam gambar ini terdapat keanekaragaman hayati apa aja? Ada gambar apa aja? Kupu-kupu. Ada bunga, ada burung. ada tumbuhan, ada rumput, rumput. Benar, Nak Reni. Ada burung. Manfaat keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat untuk kehidupan manusia, bisa untuk sandang, untuk pangan, bisa untuk obat-obatan. Misalnya dari hewan cacing itu bisa digunakan untuk obat apa anak-anak? Tipes, ya, tipes. buat makan ikan. Ya, untuk memancing ikan. Selanjutnya, nah, maka dari itu kita harus menjaga keanekaragaman hayati ini. Mengapa? Karena supaya tidak punah.
oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Gimana cara menjaganya? Bagaimana? Yang pertama apa Tidak anak-anak? membunuh, tidak Tidak merusak merusak lingkungan. Membuang Buang sampah sampah pada pada tempatnya, tempatnya. merawat tumbuhan dan hewan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Anak-anak sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu mempunyai tugas ya anak-anak. Tugasnya apa? Apa tuh tugasnya? Ibu bagi 2 kelompok ya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti ini berisi teka-teki. Anak-anak disuruh mengisi teka-teki sesuai dengan petunjuk soalnya. Baik, kelompok pertama bagian yang mendatar, kelompok kedua bagian yang menurun. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Yang mendatar Kak ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudahkah anak-anak? Sudah? Ibu minta setiap kelompok maju 1 anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, siapa? Dimulai dari kelompok 1. Itu soalnya dia kelompok 1 ini Semua jenis hewan ini dinamakan fauna. Yang kedua, lalu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati itu ada geografis. Nah, yang kedua, kelompok 2 yang menurun, yang mendatar. Iklim Iya. di Indonesia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ini disebut tropis. Pewarisan sifat dan ciri fisik dari makhluk hidup disebut genetik. Benar. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju dulu. Untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu beri 1 gambar. Nanti kalian tempelkan di sini ya, Nak. Dimulai dari Nak Fatma. Kita mulai dari Nak Reni ya. Itu gambar apa, Nak? Ini padang rumput, Termasuk dalam tingkat apa? ekosistem. Sistem. Yang kedua, Jenis burung misalnya ada elang dan burung hantu ini termasuk spesies. 3. Ini gurun pasir termasuk ekosistem. yang keempat, Hutan hujan tropis termasuk ekosistem. selanjutnya Ras anjing, golden, pokoknya anjingnya. iya itu Wah. gambar anjing. Ken. Hutan hujan tropis termasuk ekosistem. Lalu ini ada harimau dan singa termasuk spesies. Buah cabai. Buah cabai termasuk apa, Nak Cil ya? Gen. Iya, gen. Merah. Iya. Terakhir ada jenis pohon Termasuk termasuk apa, Nak? spesies. Nah, apakah jawaban teman-teman kalian betul? Betul. Ibu rasa kalian sudah paham ya, Nak? Iya, Bu. Terakhir, kesimpulan hari ini
kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang apa? Keanekaragaman hayati. Nah, ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? 3. Gen, spesies, dan ekosistem. Nah, contoh dari gen apa? Tingkat gen bunga mawar bisa. Nah, contoh dari tingkat spesies anjing, burung, jenis. Yang ketiga ekosistem, contohnya apa? Hujan tropis, gurun, Benar sekali. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian waktu belajar tentang keanekaragaman hayati? Menyenangkan. Kalau menyenangkan kita beri tanda love besar, kalau tidak menyenangkan kita beri tanda silang. Bagaimana perasaan kalian belajar kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Nak Nisa, pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu, semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.